Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samii'il alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita berbagai macam limpahan rahmat, inayah serta taufiknya, sehingga kita akhirnya terpilih menjadi hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dapat kita lihat ketika kita ini dikehendaki oleh Allah, dimudahkan dalam urusan ketaatan, dimudahkan dalam urusan ibadah, dan senantiasa kita diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya kita bisa diberikan kekuatan istiqomah, bisa menjalankan kewajiban di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan dapat nanti kita tunaikan pada kesempatan sampai akhir Ramadan. Mudah-mudahan sikap istiqomah atau konsistensi kita yang kita tunjukkan di bulan Ramadan bisa kita sambung, bisa kita bisa kita lanjutkan di bulan-bulan setelahnya. Karena sesungguhnya salah satu poin dalam agama ini yang dinilai itu adalah istiqomah atau konsistensi. Walaupun orang itu terbiasa melakukan suatu amal, lalu suatu ketika dia mendapatkan uzur sehingga akhirnya dia terhalang melakukan amalan tersebut, maka agama ini memberikan penilaian, dia tetap dinilai melakukan amalan tersebut. Misalnya kalau kita ini rajin setiap malam melakukan qiyamul lail, sholat tahajud, lalu suatu ketika kita ini kelelahan sehingga akhirnya bangun menjelang subuh, maka di malam itu Allah tetap menulis kita melakukan qiyamul lail, padahal kita waktu itu luput dari melaksanakan qiyamul lail. Maka inilah hebatnya Allah, tanda baiknya Allah, tanda sayangnya Allah kepada hamba-hambanya, bahwasannya senantiasa kebaikan itu dinilai salah satu dari sikap istiqomah. Kemudian ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dan tentunya kita menyadari setelah kita istiqomah ada satu hal yang kita rasakan, yaitu kita pasti merasakan lelah dan letih dalam melakukan amal ibadah. Dan memang Allah Subhanahu wa taala senang melihat hambanya lelah dan letih. Dan salah satu kenikmatan orang hidup di dunia itu menjadikan dirinya, dijadikan dirinya oleh Allah itu lelah dan letihnya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, setiap orang di dunia ini, kata Rasulullah, pasti merasakan lelah dan letihnya. Cuma masalahnya dia lelah dan letihnya itu karena apa? Makanya Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, likuli amalin sirah wa likuli siratin fatrah, faman kana fatratu ila sunnati faqaitada wa man kana ila ghairi dzalik faqad halak. Setiap anak Adam itu pasti melakukan amal perbuatan. Wa likuli siratin fatrah, dan setiap amal perbuatan itu pasti mengandung lelah dan letih. Faman kana fatratu ila sunnati faqaitada, maka barang siapa yang lelahnya, letihnya senantiasa di dalam rangka untuk menjalankan sunnahnya Allah, perintah-perintah Allah, maka dia akan senantiasa mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala.
Wa man kana ila ghairi dzalik, dan barang siapa yang lelahnya, letihnya selain itu, maka dia akan mendapatkan kehancuran dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan akhirat nanti. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa zubratal mu'minin rahimakumullah, makanya Allah itu senang melihat hambanya lelah dan letih. Dan ini dimaknai bahwa ketika kita ini merasa lelah dan letih, pasti kita akan merasakan nikmatnya istirahat. Makanya kalau kita melihat ada orang yang istirahatnya itu begitu nyenyak tidurnya, begitu angler ya, orang Jawa bilang, itu karena merasakan nikmatnya istirahat. Dan orang yang menikmati istirahat itu adalah orang yang dalam kehidupan itu lelah dan letih. Dan perlu diketahui, lelahnya dan letihnya orang beriman itu nanti istirahatnya bukan di dunia, tetapi istirahatnya orang beriman itu adalah dalam kehidupan akhirat. Karena apa? Selama orang itu hidup dalam kehidupan dunia, dia tidak akan pernah istirahat. Makanya Imam Ibnul Qayyim mengatakan, kita baru dikatakan istirahat ketika kita menginjakkan kaki kita ini di salah satu pintu surga. Maka kalau kita sudah mampu menginjakkan kaki kita di pintu surga, itu sudah namanya istirahat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, makanya kalau kita ini dibuat lelah dan letih oleh Allah Subhanahu wa taala, saya teringat juga hadis yang disampaikan oleh Imam Tirmidzi. Dalam sebuah riwayat Imam Tirmidzi mengatakan, wa min alamati suktila ayus billahu bima la yanfaq. Allah itu apabila senang dengan hambanya, maka hamba itu akan dihindarkan dari perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Jadi mahbumul mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya ya. Kalau misalnya Allah itu tidak senang melihat hamba-hambanya ya, kemudian hamba tersebut disibukkan dalam perkara yang tidak ada manfaatnya, maka pemahaman terbaliknya, maka Allah akan menyibukkan hamba itu. Allah akan senang dengan hamba tersebut, maka dia akan disibukkan dalam perkara ibadah, perkara ketaatan. Makanya kalau kita ini sering ngaji, senang hadir di masjid, bersalat berjamaah, senang mengikuti kajian, maka yakinilah bahwasanya kita ini dikehendaki kebaikan dalam kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang lelah dan letih ini, jamaah sekalian, ada beberapa lelah dan letih yang dicintai oleh Allah. Yang pertama, ketika kita lelah dan letih itu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keletihan kita ketika melakukan ibadah haji dan umroh. Jadi ibadah haji dan umroh itu ibadah fisik. Bagi mereka yang sudah pernah ke tanah suci pasti sudah merasakan. Makanya kenapa kebanyakan jamaah haji atau umroh pulangnya itu kepegelan, kurang istirahat, akhirnya jatuh sakit. Nah, Allah itu senang melihat hambanya yang berlelah letih melakukan ibadah haji dan umroh. Kemudian Allah itu senang melihat lelah letihnya hamba yang melakukan amalan soleh. Dan yang keempat, Allah itu juga senang melihat lelah dan letihnya seorang ayah, kepala keluarga yang bekerja, membanting tulang, memeras keringat untuk memenuhi nafkah kebutuhan keluarganya. Makanya sampai Rasulullah SAW menyampaikan, lelah letihnya bekerja itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil di antara kita. Baiklah ma'asyiral muslimin, itu sebagai mukadimah pembahasan awal. Kita akan segera memasuki materi yang sudah kita siapkan, yaitu tentang bagaimana Ramadan ini akan pergi meninggalkan kita. Lalu apa pelajaran yang dapat kita ambil dari Ramadan ini? Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengambil pelajaran dari setiap peristiwa, dari setiap syariat yang dibebankan kepada kita. Sama pula ketika saat ini di akhir Ramadan kita sedang melakukan ibadah puasa, maka Allah juga menuntut kepada kita untuk mengambil pelajaran dari pelajaran selama di dalam bulan Ramadan. Ramadan itu termasuk syariat yang istimewa, sehingga para ulama memberikan sebutan sebagai syar'un man qablana,
yaitu syariat yang sudah dibebankan kepada umat-umat terdahulu. Makanya kenapa perintah puasa itu di akhir ayatnya disampaikan dengan kalimat kutiba alaikum kama kutiba alal ladzina min qablikum, ya, diwajibkan kepada kamu yang saat ini dan juga diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Artinya syar'un man qablana ini, syariat puasa ini sudah ditetapkan oleh Allah dari umat-umat terdahulu hingga akhir zaman. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin wa sumratal mukminin rahimakumullah, selama ini mungkin kita memahami puasa itu hanya berkutat di masalah pembahasan fikih saja. Bagaimana kita menahan lapar dan dahaga. Kemudian kita juga memahami puasa itu hanya sebatas hukumnya saja. Misalnya bagaimana hukumnya sahur dalam kondisi belum mandi besar atau dalam kondisi junub. Memang betul Ramadan itu membahas masalah fikih, dan memang benar Ramadan itu membahas tentang masalah syariat atau hukum, tetapi tidak berhenti di situ saja jamaah sekalian. Bahwasannya ada satu poin penting yang harus kita ketahui dari datangnya bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mukminin rahimakumullah, yang menjadi pemahaman pertama kita dalam memahami apa sih tujuan kita ini menjalani Ramadan, yaitu tentang pertanyaan Ibunda Aisyah, salah satu istri baginda Nabi. Apa yang aku baca, permintaan apa yang aku minta kepada Allah ketika aku memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, wahai Aisyah, katakanlah, Allahumma innaka afun tuhibul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau sesungguhnya Maha Pengampun, suka mengampuni, maka maafkanlah aku, ampunilah aku. Ma'asyiral muslimin, dari pemahaman ini kita bisa melihat bahwa Ramadan memberikan pelajaran kepada kita bahwa yang paling penting kita minta di dalam bulan Ramadan itu adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa dan kesalahan kita. Karena ada beberapa hamba itu sudah beberapa kali tilawatil Quran sampai khatam belum mendapatkan ampunan. Ada yang sampai itikaf 10 hari full, juga ada yang tidak mendapatkan ampunan. Dan apabila itu diawali dengan rasa ujub dan sombong, makanya kalau ada orang yang merasa, saya merasa itikaf sempurna 10 hari di bulan 10 hari di akhir Ramadan, mengikuti Rasulullah, saya tidak pulang, itikaf seharian di situ. Lalu kemudian di dalam hatinya muncul rasa ujub, rasa kesombongan, merasa lebih baik dibandingkan yang lainnya, maka amal ibadah seperti inilah yang tidak akan mampu membawa seseorang itu mendapatkan ampunan. Begitu juga dengan ketika ada seseorang yang membanggakan tilawahnya, saya sudah khatam 5 kali membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan ini, ya. Bayangkan bagi mereka yang tidak pernah bisa menghatamkan. Nah, kalau mereka tidak bisa menghatamkan di bulan Ramadan, terus bulan mana lagi mereka bisa menghatamkan? Nah, ketika dia melakukan amalan ini lalu disertai dengan kesombongan, rasa ujub, rasa bangga, maka amalan itu tidak mampu menghantarkan dia kepada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ampunan Allah Subhanahu wa taala terutama di dalam bulan Ramadan ini hanya diberikan kepada mereka hamba-hamba yang merasa hina. Hanya diberikan kepada mereka hamba-hamba yang merasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian mereka mengucapkan Allahumma innaka afun tuhibul afwa fa'fu anni. Lalu kemudian diiringi dengan air mata yang mengalir menetes dari matanya. Dia menangis terseduh-seduh menyesali segala dosa dan kekhilafannya. Mungkin yang bersangkutan tidak pernah menghatamkan Al-Quran. Mungkin yang bersangkutan tidak bisa rutin sholat taraweh karena tuntutan ekonomi, dia harus bekerja, tarawehnya bolong-bolong. Mungkin dia jarang itikaf atau mungkin tidak bisa itikaf
karena dia harus berjaga, bertugas dan sebagainya. Tetapi ma'asyiral muslimin, perlu diketahui, Ramadan itu bukan untuk kita berlomba-lomba dalam membanggakan amal, bukan. Tidak dalam rangka untuk membanggakan berapa kali saya ini khatam Al-Quran, tidak dalam rangka untuk membanggakan bagaimana saya ini itikaf, ya, tidak dalam rangka untuk membanggakan bagaimana saya ini sudah sholat tarawih full dan sebagainya. Tetapi ma'asyiral muslimin, yang benar adalah Ramadan itu tempat kita berlomba-lomba untuk menjemput, untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ampunan Allah ini tidak pernah datang, tidak pernah sampai kepada orang yang hatinya tinggi. Ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini akan diberikan kepada mereka yang hatinya rendah, hatinya rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan merasa hina. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, walaupun dia itu itikaf, ya, walaupun dia itu membaca Al-Quran berkali-kali khatam, walaupun dia itu bersedekah, tetapi kalau amalan itu disertai dengan rasa ujub, maka walaupun dia mengucapkan doa permohonan ampunan, ampunan itu tidak akan pernah menjumpainya. Tetapi ampunan Allah hanya diberikan kepada orang-orang yang rendah hatinya, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di satu sisi ada orang yang dengan bangga berangkat dari rumahnya jam 12 malam, dia melihat gang di rumahnya itu dengan bangga. Lihatlah, banyak orang yang rumahnya masih tertutup, terdengar suara dengkuran di rumah mereka, sedangkan aku berangkat ke masjid untuk itikaf. Lalu kemudian banyak juga yang merasa, saya merasa malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Sungguh beruntunglah aku yang aku sekarang ini sedang itikaf di masjid dan menjumpai Lailatul Qadar, dan sungguh rugilah mereka yang tidak memanfaatkan kesempatan baik ini. Banyak mereka yang lalai, ya, sehingga mereka tidak dapat Lailatul Qadar. Nah, ini termasuk kesombongan yang terselubung di dalam hati. Tapi sebaliknya, ma'asyiral muslimin, ada orang yang tidak bisa itikaf. Dia harus bertahan di rumahnya. Mungkin dia harus nunggui anak yang sakit, mungkin dia harus menunggu merawat orang tuanya yang sakit. Tetapi di dalam hatinya dia berzikir kepada Allah, berdoa memohon ampun, menangis kepada Allah, ya Allah ampunilah dosaku ini, Engkau telah menebarkan ampunanmu di bulan Ramadan ini. Dan orang-orang seperti inilah yang hatinya merasa rendah di hadapan Allah, maka mereka lah yang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, ketika ucapan Allahumma innaka afun bukan hanya ungkapan manis di bibir saja, akan tetapi ketika ucapan Allahumma innaka afun harus berasal dari hati yang merasa rendah dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kisah yang cukup menarik yang disampaikan oleh seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini menceritakan sebuah kisah tentang seorang laki-laki yang beribadah selama 60 tahun. Jadi 60 tahun itu ibadahnya itu ya sholat, ya puasa, ya sedekah, haji dan umrah dan ibadah-ibadah lainnya. Nah, suatu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan ujian untuknya. Dikirimkanlah untuknya seorang wanita yang cantik. Lalu akhirnya dia melakukan kekhilafan. Akhirnya laki-laki yang beribadah selama 60 tahun ini akhirnya berzina dengan wanita yang cantik itu selama 6 hari berturut-turut. Ma'asyiral muslimin, ketika dia menyadari kekhilafan hatinya, laki-laki yang beribadah selama 60 tahun ini akhirnya menyesal. Dia menyesal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah ampunilah aku, maafkanlah aku ya Allah, aku telah khilaf, ya. Aku telah melakukan perbuatan yang nista dan hina. Sehingga akhirnya laki-laki yang beribadah selama 60 tahun ini, dia meninggalkan kediamannya, dia pergi hanya membawa baju yang menempel di badannya. Dia tidak membawa perbekalan. Hingga akhirnya suatu ketika karena dia tidak makan dan minum,
dia merasakan badannya lemes gemeteran, lalu Allah tuntun dia datang ke suatu masjid. Nah ternyata di masjid itu Allah datangkan seorang laki-laki muda, seorang laki-laki yang memberikan makanan berupa sepotong roti. Dengan gemetaran dia mau makan, ya. Lalu tidak lama kemudian datanglah laki-laki tua, seorang pengemis tua yang datang dengan kondisi lebih parah dari dia, gemetaran. Dia mengatakan, saya sudah 3 hari tidak makan. Lalu akhirnya ma'azurul muslimin, laki-laki yang beribadah selama 60 tahun itu mengatakan, ya Allah, saya ini hina ya Allah, saya ini merasa rendah di hadapanmu, tapi ternyata masih ada orang yang menderita daripada saya. Akhirnya apa? Dipotonglah roti itu, tapi porsinya lebih banyak untuk laki-laki pengemis yang tidak makan selama 3 hari, sedangkan untuk dirinya dia hanya mengambil secukupnya saja. Lalu diberikanlah roti itu kepada laki-laki pengemis yang tidak makan selama 3 hari. Ma'asyiral muslimin, lalu kata Rasulullah SAW, setelah itu Allah datangkan malaikat maut. Jadi akhirnya Allah mewafatkan laki-laki yang telah beribadah selama 60 tahun ini. Lalu kemudian singkat cerita, dibentangkanlah peristiwa penghitungan amal di hari kiamat. Lalu dihitung amal ibadahnya. Laki-laki yang telah beribadah selama 60 tahun itu ditimbang amal ibadahnya dibandingkan dengan perbuatan zina yang dia lakukan dengan wanita yang cantik selama 6 hari berturut-turut. Dan ternyata perbuatan zina yang dilakukan selama 6 hari timbangannya jauh lebih berat dibandingkan dengan perbuatan amal ibadah ya selama ini yang dilakukan selama 60 tahun. Jomplang, Pak. Lalu akhirnya apa? Laki-laki itu mengatakan, alaktu, aku sungguh celaka, aku sungguh celaka. Kemudian dia merasa putus asa. Dia tidak punya harapan lagi untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan akhirat. Mungkin dia menyangka amal ibadahnya bisa menolongnya. Dan para ulama menjelaskan kenapa laki-laki yang beribadah selama 60 tahun ini timbangan amal ibadahnya itu timbangannya lebih berat dosa melakukan zina selama 6 hari dibandingkan amal ibadahnya selama 60 tahun. Para ulama menjelaskan karena dia selama 60 tahun beribadah di dalamnya penuh dengan riya, penuh dengan sum'ah, penuh dengan kesombongan dan kebanggaan di dalam hatinya. Lalu akhirnya Rasulullah SAW pun melanjutkan. Lalu kemudian ahli ibadah itu dipanggil oleh Allah. Ada satu amalan kata Allah yang belum aku timbang. Apa itu? Dia kaget. Yaitu ketika kau memberikan potongan roti yang akan kau makan kepada laki-laki pengemis yang tidak makan selama 3 hari. Akhirnya amalan itu ditimbang, ternyata jauh lebih berat ya, dibandingkan perbuatan dosa yang dilakukan selama 6 hari. Lalu Allah mengatakan bahwasannya engkau telah memohon ampun kepada aku dengan perasaan menyesal, penuh rasa hina. Maka keadaan dirimu yang merendahkan dirimu di hadapanku inilah yang menyebabkan engkau mendapatkan balasan amal yang melimpah, walaupun engkau memberikan sepotong roti kepada seorang pengemis yang tidak makan selama 3 hari. Inilah ma'asyur muslimin hakikat ampunan. Ramadan itu memang kita ini harus senang bisa menjadi peserta di dalam bulan Ramadan, tetapi bukan berarti kita ini harus bangga dengan amal ibadah kita, membanggakan amal kita sehingga kita merasa ujub, merasa sombong. Tetapi Ramadan itu juga tidak bisa menjadikan kita jumawah, merasa lebih baik di hadapan orang-orang yang belum bisa melakukan amalan-amalan ibadah di dalam bulan Ramadan. Coba kalau kita perhatikan bagaimana Allah mengabulkan doa atau mencatat, mengabadikan doa para nabi dan rasul. Benang merahnya adalah
benang merahnya ketika mereka mengawali doa pasti diawali dengan kalimat pengakuan bahwa telah menzalimi dirinya sendiri. Seperti doanya Nabi Adam yang terkenal itu, Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami telah menzalimi diri kami. Apabila Engkau tidak mengampuni kami ya Allah, maka sungguh kami ini termasuk orang-orang yang rugi. Kemudian doanya Nabi Yunus ya, ketika dia dimasukkan dalam sebuah riwayat dimasukkan ke dalam perut ikan paus, dihukum oleh Allah di situ. Dalam sebuah keterangan ada yang mengatakan 40 hari. Lalu di situ Nabi Yunus mengakui kezaliman dirinya sendiri. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, sesungguhnya kami ini telah zalim kepada diri kami sendiri. Inilah ma'asyiral muslimin, bahwasannya esensi bulan Ramadan yang kita jalani ini adalah kita mendapatkan ampunan, bukan mendapatkan kemenangan. Siapapun tidak akan pernah mendapatkan kemenangan, bahkan Rasul pun tidak berani menjamin dirinya mendapatkan kemenangan di dalam bulan Ramadan. Makanya ending kalimatnya adalah ketika kita mengakhiri bulan Ramadan itu diakhiri dengan kalimat apa? Banyak-banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ma'asyiral muslimin wa subratal mu'minin rahimakumullah. Rahmat Allah itu, salah satu dari rahmat Allah itu adalah ampunan yang diberikan kepada kita. Dan amal ibadah yang kita lakukan, apapun bentuk amal ibadah itu, salah satu fungsinya adalah untuk mendapatkan rahmat Allah. Jadi kalau kita ini mengandalkan amal ibadah hanya untuk memasuki surga, maka amalan itu kata Rasulullah tidak akan bisa. Karena sesungguhnya surga itu bisa diraih dengan rahmatnya Allah. Makanya kenapa di dalam surat Al-Maidah ayat sekitar 70 sekian, di akhir kalimat Allah mengatakan inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat sekali bagi mereka orang-orang yang senantiasa muhsinin, banyak-banyak melakukan amal kebaikan. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, marilah kita senantiasa banyak melakukan amal ibadah, amal kebaikan, sehingga dengan amal tersebut bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah itu bisa berupa ampunan, rahmat Allah itu juga berupa kehidupan surga, dalam kehidupan surga di alam akhirat nanti. Demikian ma'asyiral muslimin, pelajaran yang dapat kita ambil dari bulan Ramadan yang kita jalani selama 1 bulan penuh ini. Mudah-mudahan kehidupan di dalam bulan Ramadan ini bisa kita terapkan dalam kehidupan di luar bulan-bulan berikutnya. Mohon maaf bila ada kekurangan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.